selanjutnya kita akan memasuki pengaplikasian persamaan transportasi Reynolds melalui sifat ekstensif konservasi massa. Ya, jadi nanti kita akan mengaplikasikan sifat ekstensif konservasi massa di persamaan yang kita miliki. Oke. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, jadi konservasi massa itu rumusnya adalah dm per dt sama dengan 0 gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita tahu ya sebelumnya bahwa dm per dt itu artinya kan adalah perubahan massa per satuan waktu gitu ya. Perubahan massa setiap perubahan waktu. Nah, karena di sini adalah sama dengan 0, maka di sini massa itu dia bersifat eh, tetap gitu ya. Dia tidak ada perbedaan gitu ketika massanya itu masuk dan juga keluar di dalam kontrol volumenya itu dia massanya tetap. Nah, kemudian dalam hal ini ya, karena sebelumnya kita punya sifat ekstensif itu perumpamaannya adalah n, maka di sini n itu adalah sama dengan m, seperti itu ya. Jadi n sama dengan m, m-nya ini akan kita masukkan ke persamaan transport Reynolds ya. Jadi kita tuliskan di sini dn per dt itu sama dengan dm per dt. Gitu ya, dm per dt sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di persamaan RTT itu di sini ada sifat intensif yang ditunjukkan oleh mu. Nah, otomatis di sini kita juga akan mengganti ya mu-nya ini kita sesuaikan dengan sifat ekstensifnya. Jadi di sini mu itu sama dengan n per m. Nah, n di sini kan tadi m ya. Maka di sini m dibagikan dengan M itu adalah sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan diketahui ya tadi dm per dt-nya 0, kemudian mu-nya di sini adalah 1, itu kita masukkan lagi ke persamaan RTT. Maka di sini dm per dt itu adalah 0 ya, di sini sama dengan do per dt, kemudian di sini ada mu-nya itu karena sama dengan 1, jadi langsung saja ke rho dv ditambah di sini integral control surface, kemudian di sini juga mu-nya adalah 1 ya, jadi tidak ada, langsung saja ke rho v dot product dA gitu. Jadi ini adalah persamaan RTT untuk konservasi massa. Jadi kita bisa melihat ya perbedaannya ketika sifat ekstensifnya itu sudah dimasukkan ke rumus RTT. Kemudian di sini juga ada kondisi yang akan berubah persamaan kita. Yang pertama apabila alirannya incompressible gitu ya. Jadi incompressible di sini artinya dia bersifat fluid ya, berupa cairan. Maka di sini rho-nya itu adalah konstan ya, rho-nya atau massa jenisnya konstan. Maka di sini persamaannya bisa berubah lagi. Nah, sebelumnya kita memasukkan gitu ya, rho sama dengan konstan ini, kita akan eh, menyederhanakan bentuknya ini ya. Jadi kita punya rho-nya kan konstan ya. Jadi rho-nya di sini bisa dikeluarkan dari integral. Di sini bisa dikeluarkan juga rho-nya. Kemudian di sini integralnya kan untuk dv ya. Maka di sini dv-nya berubah menjadi v gitu. Kemudian yang ini tetap ya. Nah, karena di sini ada rho dikalikan v ya, maka di sini kita akan memiliki rho do V per do T ditambahkan dengan V do rho per do T gitu ya. Karena ini adalah turunan parsial gitu. Nah, seperti yang kita ketahui karena rho-nya di sini adalah konstan gitu ya. Maka di sini bisa dicoret gitu ya. Volumenya konstan, kemudian rho-nya konstan ini bisa dicoret. Maka di sini persamaan kita untuk aliran incompressible itu hanya sebagai berikut gitu. Nah, karena kita tahu bahwa rho-nya tadi konstan ya, rho-nya ini bisa hilang juga. Jadi ini adalah persamaan akhirnya untuk aliran incompressible. Jadi ini jauh lebih sederhana lagi gitu ya, karena rho-nya konstan. Yang selanjutnya apabila alirannya steady gitu. Jadi kalau alirannya steady berarti di sini tidak ada perubahan massa jenis gitu ya. Maksudnya massanya di sini ketika steady kan tetap ya massanya. Dia itu tidak ada ibaratnya massanya di sini tidak ada perubahan gitu. Nah,
Sehingga di sini formulasi konservasi massanya bisa kita lebih sederhanakan lagi menjadi persamaan berikut ya. Jadi row-nya di sini karena alirannya steady, ini juga bisa dicoret seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang control surface di sini tetap ya ada row-nya karena untuk aliran steady ini dia bisa jadi kan gasnya incompressible atau compressible ya. Compressible itu artinya adalah dia bisa berupa gas atau udara. Yang mana di situ dia sangat sensitif gitu ya terhadap perubahan massa jenis. Jadi di sini untuk di bagian control surface-nya itu dia masih ada ya karena pasti tetap ada aliran yang masuk dan keluar gitu ya. Namun untuk yang kontrol volume ini bisa dicoret ya karena masanya tidak berubah. Oke, jadi ini adalah untuk yang aliran steady. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya dengan uh, aliran incompressible. Jadi untuk aliran incompressible sini tidak ada row-nya. Kalau untuk aliran steady di sini tetap ada row-nya. Nah, jadi ini untuk yang konservasi massa. Kemudian ini juga ada catatan penting yang perlu diperhatikan karena di rumus RTT ya itu ada dA. Jadi di sini dA itu merupakan vektor luasan yang arahnya positif bila ditarik tegak lurus dari keluar bidang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya di sini ada sebuah sistem ya, ada kontrol volume juga, di sini ada yang masuk dan juga ada yang keluar gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat uh, ada yang berlawanan gitu ya. Jadi di sini ada aliran dengan kecepatan V1 masuk gitu ya. Kemudian di sini DA1-nya atau vektor luasannya dia berkebalikan arahnya. Kemudian untuk yang di saluran kedua di sini saling arahnya sama gitu ya. Maka di sini bisa kita lihat untuk aliran satu ketika masuk control surface di mana DA membentuk sudutnya itu adalah 180 derajat ya. Di sini dia membentuk 180 derajat. Di sini antara DA dan juga V. Maka di sini cos 180 derajat itu adalah minus 1 gitu ya. Makanya di sini kalau misalnya ada V eh, dot produk DA gitu ya, di mana di sini arahnya itu dia saling berlawanan, maka sudut yang terbentuk kan 180 derajat ya, dan hasilnya cos 180 derajat itu adalah minus gitu ya. Jadi ini adalah minus VDA seperti itu. Nah, kemudian eh, kalau misalnya pada aliran section satunya di sini dia masuk control surface gitu ya, maka di sini oh sorry ini harusnya pada aliran section yang kedua ya di sini. Oke, ini yang aliran section kedua. Jadi kalau misalnya kita lihat DA di sini dan juga V itu kan arahnya sama ya, maka dia tidak membentuk sudut di antara kedua arah tersebut ya vektornya, maka di sini 0 derajat alfanya. Nah, cos 0 derajat itu adalah satu, maka di sini V dot produk DA itu adalah dikalikan dengan cos 0 derajat, artinya adalah positif, maka hasilnya adalah positif VDA gitu ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan kalau misalnya pada di sini diketahui gitu ya dot produk antara row V dengan DA itu hasilnya positif apabila alirannya keluar dari control surface gitu ya. Ini dia hasilnya positif. Nah, ketika dia berlawanan arah ya, di sini ada V satunya masuk, A satunya keluar. Nah, di sini hasilnya adalah negatif. Itu apabila alirannya masuk ke dalam control surface gitu ya. Jadi ini adalah dua poin yang perlu diperhatikan ketika kita menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konservasi massa. Nah, ini adalah contoh soalnya. Di sini saya mengambil contohnya dari Fox and McDonald. Jadi, di sini bisa kita lihat ya bahwa di sini terdapat aliran tiga macam aliran ya. Kemudian di sini ada aliran keempat gitu ya. Dan di sini dia uh, ada panah masuk dan juga ada panah keluar yang artinya di sini pada saluran satu alirannya itu masuk ya. Kemudian pada aliran ketiga dia keluar. Nah, aliran keempat di sini dia juga keluar. Nah, di sini di soalnya itu sudah diketahui
mulai dari A1 ya, kemudian di sini ada A2, A3. Ini adalah luasan dari saluran yang ada di sambungan pipa ini, gitu ya. Kemudian di sini juga diketahui eh, estimated at rate ya. Ini adalah masa alir ya, masa alir dari air yang keluar dari lubang 4 itu adalah 0,1 meter kubik per second. Kemudian untuk saluran satu, ya, kemudian saluran ketiga, di sini juga diketahui kecepatannya adalah 5 meter per second untuk yang masuk dan juga yang di V3 ini adalah 12 meter per second. Yang tidak diketahui di sini adalah V2 yang mana harus kita cari kecepatannya, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari kecepatannya? Maka di sini kita akan mengaplikasikan rumus tadi ya, yang uh, Reynolds Transport Theory pada konservasi massa gitu. Nah, jadi sebelumnya ketika kita ingin menyelesaikan masalah di mekanika fluida ya, ini akan jauh lebih mudah apabila kita menulis dalam format seperti ini gitu ya. Dan ini akan menjadi nilai plus atau nilai yang sempurna gitu ya. Apabila kalian mengerjakan soal itu dengan format seperti ini. Jadi tidak langsung ke rumus gitu ya. Tapi mulai dari diketahui apa yang ditanyakan, terus bagaimana tahap-tahapannya, ya itu akan bisa mendapatkan nilai sempurna seperti itu. Nanti di sini kita tuliskan dahulu supaya lebih mudah ya, yang diketahui apa saja, mulai dari A1, A2, A3, kemudian kecepatannya dan juga rho atau massa jenis dari air. Kemudian di sini kita tuliskan yang ditanya adalah kecepatan pada saluran 2 seperti itu. Nah, di sini sebelumnya ya kita akan menentukan fix control volume. Jadi kontrol volume kita itu di bagian mana saja ya di sambungan pipa ini. Kemudian di sini kita asumsikan untuk aliran yang keluar yang ada di saluran 2 itu dia keluar arahnya outwards gitu ya. Maka di sini kita tuliskan ya outward di sini arah panahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah governing equation. Gitu. Jadi maksudnya governing equation itu adalah kita menuliskan persamaan gitu ya, persamaan dari konservasi massa. Ya, tadi kan diketahui bahwa sifatnya dia incompressible, maka kita bisa langsung saja menuliskan rumusnya adalah sebagai berikut ya. Sigma control surface V atau kecepatan di dot product kan dengan luasan itu sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, kenapa kok di sini kita menggunakan sigma? Sigma di sini kan dia adalah uh, penjumlahan sebenarnya ya. Kenapa kok penjumlahan? Karena kita lihat di sini bahwa salurannya di sini tidak hanya ada satu ya, ada satu, ada dua, tiga, empat gitu ya. Makanya di sini kita harus menjumlahkan keseluruhannya seperti itu. Kemudian kita sudah dapat governing equation-nya, kita tuliskan asumsinya. Jadi asumsinya tadi diketahui bahwa dia itu adalah steady flow ya. Eh, ya dari soalnya diketahui ya di sini dia steady flow. Kemudian dia incompressible, berarti dia rho-nya itu adalah konstan gitu ya. Kemudian uniform properties at each section. Jadi dia tidak ada perubahan sifat ya ketika dia keluar atau masuk di saluran yang berbeda. Jadi sama semuanya. Maka di sini kita tuliskan persamaannya ya karena kita tadi sudah punya sigma V kali A, berarti di sini kan artinya adalah V kali A pada saluran pertama dijumlahkan V kali A pada saluran kedua ditambahkan V kali A pada saluran ketiga ditambahkan dengan Q4 gitu. Q4 tadi itu adalah massa alir ya yang tadi ada di saluran 4 yang bolong itu. Ini sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan merubah gitu ya atau melihat tanda-tanda di setiap saluran itu apakah sudah sesuai dengan dot product yang tadi sudah saya sebutkan ya di awal. Jadi misalnya di saluran pertama kita lihat bahwa V-nya itu dia masuk ya, kecepatan dari fluidanya itu dia memasuki si saluran itu. Maka kan dia di sini membentuk 180 derajat ya dengan A1 ini. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa tandanya adalah minus ya karena minusnya ini dari cos 180 derajat. Kemudian yang kedua, karena tadi kita asumsikan alirannya keluar ya, maka di sini
positif, kemudian di saluran ketiga dia juga positif, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat gini ya, untuk tanda-tandanya kita akan kembali lagi ke persamaan kita. Jadi untuk yang saluran satu dia negatif, kemudian ditambah V2 tambah V2A2 ditambah V3A3 tambah Q4 sama dengan 0. Karena yang kita cari adalah V2, maka di sini kita ubah menjadi V2 sama dengan. Jadi untuk V2 sama dengan di sini V1 dikalikan A1 ya dikurangi V3A3 dikurangi Q4 dibagi dengan A2. Nah, di sini kita masukkan ya yang sudah tadi diketahui di awal beserta satuannya. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung menghitung ya. Jadi kita kalau lihat di sini satuannya sudah meter per second semua ya. Maka di sini kita tinggal melihat gitu ya, apakah di sini sudah saling menghilangkan. Jadi di sini ada meter kuadrat dan juga ada meter kuadrat ya. Di sini dia bisa menghilang ya. Di sini menghilang. Kemudian kita lihat di sini ada meter meter juga sama dan juga di sini ada meter pangkat 3. Oke, kalau kita lihat di sini agak rumit ya. Jadi kan ada perkalian, ada pengurangan. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Kalau kalian ada tanda-tanda pengurangan perkalian, yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Oke, tadi berarti jangan kita coret dulu ya. Ini kita kalikan dulu. Jadi 5 kalikan 0,2 adalah 1 ya. Berarti di sini satunya jadi meter kubik per second. Kemudian ini juga jadi meter kubik per second ya. Nah, ini kan satunya udah sama semua ya, meter kubik per second berarti udah bisa saling dikurangi gitu ya, saling mengurangi. Nah, karena ada meter kubik berarti di sini kan bisa dicoret sama yang kuadrat, maka satuannya di sini adalah meter per second gitu. Nah, kalau kita lihat hasilnya ternyata V2 ini adalah minus seperti itu. Sedangkan tadi asumsi kita adalah aliran di saluran 2 itu keluar gitu. Nah, kalau misalnya hasilnya di sini adalah negatif, maka kita bisa simpulkan ya bahwa asumsi kita itu salah. Jadi ternyata aliran yang ada di saluran kedua itu dia bukan keluar ya, justru dia memasuki gitu. Jadi dia memasuki aliran kedua. Maka di sini ya dituliskan bahwa our initial assumption was invalid seperti itu. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh soal untuk konservasi massa. Jadi basisnya adalah di governing equation dan juga asumsi ini adalah dua hal yang harus kita perhatikan gitu ya karena itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan masalah karena kondisi incompressible dan juga kompresibel itu rumusnya sudah berbeda gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kondisi fluidanya, kemudian bagaimana tadi arah-arahnya, inlet dan outletnya seperti itu. Oke, sekian mengenai uh, persamaan transport Reynolds untuk konservasi massa.